masuk di dalam kloter berikut. Nama ini digembor-gemborkan, ya muncul sana sini, ya, bahwa dia menjadi salah satu bidikan. Setelah Luke Fikri dan Michel Becker, siapa yang akan menyusul? PSSI yang terus menghubungi yang bersangkutan nantinya untuk meyakinkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gelombang 2 naturalisasi PSSI meledak. 5 nama top Eropa muncul. John Hartman senyum lebar. Kalau kabar ini benar-benar terwujud, kekuatan timnas Indonesia bisa naik ke level berikutnya. 5 nama yang berkarir di Eropa kini ramai dikaitkan dengan gelombang kedua naturalisasi PSSI. Mulai dari Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, hingga Janero Riedewald. Kemunculan nama-nama ini langsung memicu antusiasme supporter, sementara sosok John Hartman disebut-sebut ikut menyambut perkembangan tersebut dengan penuh optimisme. Perbincangan mengenai gelombang kedua naturalisasi kembali memanas. Setelah beberapa pemain keturunan sukses memperkuat timnas Indonesia, kini perhatian publik tertuju pada 5 nama yang ramai dikaitkan sebagai calon amunisi baru. Nama pertama adalah Pascal Struijk, bek tangguh yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi Eropa. Kehadirannya dinilai bisa memberikan ketenangan sekaligus kualitas di lini pertahanan. Kemudian ada Dean Zandbergen yang dikenal memiliki naluri mencetak gol dan dinilai berpotensi menambah variasi di sektor depan. Sementara Laurin Ulrich juga masuk dalam daftar nama yang terus menjadi bahan pembicaraan karena dianggap memiliki prospek menjanjikan. Tak berhenti di situ, Reno Muns turut disebut sebagai salah satu pemain yang berpotensi memperkuat kedalaman skuad. Lalu ada Janero Riedewald, pemain dengan pengalaman bermain di level tinggi yang tentu akan menjadi tambahan berharga apabila suatu saat benar-benar bergabung. Ramainya kemunculan 5 nama tersebut membuat publik kembali berharap PSSI mampu melanjutkan program naturalisasi secara terukur dan sesuai kebutuhan tim. Di sisi lain, sosok John Hartman disebut tampil penuh senyum dalam berbagai perbincangan yang berkembang, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang menghubungkan dirinya dengan proses naturalisasi tersebut. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI. Apakah 5 nama yang ramai diperbincangkan ini akan benar-benar menjadi bagian dari gelombang kedua naturalisasi? Ataukah hanya akan menjadi rumor yang memanaskan bursa sepak bola nasional? Yang jelas, antusiasme supporter Indonesia kembali membuncah. Jika sebagian dari nama-nama tersebut benar-benar bergabung di masa depan, persaingan di skuad Garuda dipastikan akan semakin ketat dan kualitas tim berpeluang meningkat. Dan kini, semua perhatian kembali tertuju pada 5 nama yang terus menjadi bahan pembicaraan. Pascal Struijk, nama yang identik dengan ketenangan, duel-duel keras, dan pengalaman menghadapi persaingan di level tinggi. Tidak heran jika banyak supporter membayangkan seperti apa kokohnya lini belakang Indonesia apabila suatu hari nanti ia benar-benar menjadi bagian dari skuad. Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai hal tersebut. Lalu ada Dean Zandbergen. Sosok yang dinilai memiliki naluri menyerang dan terus dikaitkan dalam berbagai diskusi penggemar sepak bola Indonesia. Kehadirannya, jika benar-benar terwujud di masa depan, diperkirakan bisa menambah pilihan di lini depan. Berikutnya adalah Laurin Ulrich. Meski namanya belum terlalu akrab di telinga sebagian supporter, justru itulah yang membuat rasa penasaran semakin besar. Banyak yang mulai mencari tahu profil dan potensinya, berharap suatu saat bisa melihat kualitasnya lebih dekat jika kesempatan itu benar-benar datang. Kemudian Reno Muns. Namanya ikut masuk dalam daftar pemain yang ramai diperbincangkan. Bagi sebagian pendukung timnas, sosok seperti Reno dianggap bisa memperdalam persaingan di dalam skuad. Sebab tim yang kuat lahir dari kompetisi yang sehat di setiap posisi. Dan tentu saja, Janero Riedewald. Nama yang paling sering memancing perdebatan. Pengalamannya bermain di level tinggi membuat banyak orang membayangkan dampak yang bisa diberikan apabila suatu hari benar-benar mengenakan seragam merah putih. Namun sekali lagi, hingga kini hal itu masih sebatas perbincangan publik dan belum diumumkan secara resmi. 5 nama, 5 harapan, dan 5 cerita yang masih menunggu kepastian. Mungkin tidak semuanya akan berakhir dengan kabar yang sama. Mungkin ada yang benar-benar melangkah lebih jauh. Mungkin pula ada yang tetap menjadi bagian dari rumor yang beredar. Tetapi justru disitulah letak dramanya. Setiap kali satu nama muncul, harapan supporter kembali menyala. Setiap kali satu nama diperbincangkan, muncul keyakinan bahwa masa depan timnas Indonesia bisa menjadi lebih kuat. Kini, semua mata kembali tertuju kepada langkah resmi PSSI. Akankah salah satu dari 5 nama ini benar-benar menjadi bagian dari perjalanan baru Garuda? Atau, masih ada kejutan lain yang belum diketahui publik? Jawabannya belum ada. Namun satu hal sudah pasti. Selama belum ada pengumuman resmi, semua kemungkinan masih terbuka.
Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat jutaan supporter terus menunggu dengan penuh harapan. Dan disinilah tensi mulai meningkat. Ketika publik masih membicarakan regenerasi skuad Garuda, tiba-tiba 5 nama yang berkarir di Eropa kembali menjadi pusat perhatian. Media sosial dipenuhi perdebatan, kolom komentar memanas, dan harapan supporter seolah kembali menyala. Bayangkan saja, jika nama-nama yang selama ini ramai dikaitkan itu benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia bukan hanya menambah jumlah pemain, tetapi juga berpotensi mendapatkan pengalaman, mental bertanding, dan kualitas dari kompetisi Eropa. Supporter pun mulai membayangkan satu hal, bagaimana jika lini belakang diperkuat Pascal Struijk? Bagaimana jika lini depan mendapat tambahan opsi dari Dinzan Bergen? Lalu bagaimana jika Laurin Ulrich, Reno Mons, dan Janero Riedewald benar-benar ikut merapat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir, membuat atmosfer sepak bola Indonesia semakin bergelora. Yang menarik, senyum lebar John Hertman ikut menjadi sorotan. Banyak yang mengaitkannya dengan optimisme terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi yang memastikan keterlibatan dirinya ataupun kepastian mengenai proses 5 nama tersebut. Di balik semua euforia ini, ada satu pesan yang tidak boleh dilupakan. Naturalisasi bukan sekadar menambah pemain. Target utamanya adalah membangun tim yang lebih kompetitif, lebih solid, dan mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Karena itu, keputusan apapun nantinya akan bergantung pada proses resmi, regulasi, dan kebutuhan tim. Namun satu hal sudah terlihat jelas. Harapan supporter Indonesia belum pernah sebesar ini. Mereka ingin melihat Merah Putih berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Mereka ingin mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung tertinggi. Dan mereka ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kini, semua mata tertuju pada PSSI. Apakah gelombang kedua naturalisasi benar-benar akan menghadirkan kejutan besar? Apakah 5 nama yang ramai diperbincangkan itu akan berubah dari sekadar wacana menjadi kenyataan? Atau justru akan muncul nama-nama lain yang selama ini masih dirahasiakan? Jawabannya hanya akan terungkap ketika pengumuman resmi akhirnya disampaikan. Sampai saat itu tiba, satu hal yang pasti, denyut sepak bola Indonesia terus berdetak semakin kencang. Dan jika momen besar itu benar-benar datang, bisa jadi, inilah awal dari babak baru perjalanan timnas Indonesia menuju level yang selama ini hanya berani diimpikan para suporternya. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut beberapa pekan ke depan sebagai periode yang bisa menentukan arah baru timnas Indonesia. Di balik layar, rumor terus bermunculan. Nama demi nama terus dibahas. Setiap unggahan, setiap petunjuk, bahkan setiap komentar dari tokoh sepak bola langsung menjadi bahan analisis para supporter. Inilah besarnya ekspektasi publik. Mereka tidak lagi hanya ingin timnas menjadi pesaing. Mereka ingin Indonesia menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Bayangkan jika proyek ini benar-benar berkembang sesuai harapan. Persaingan memperebutkan satu tempat di skuad utama akan semakin sengit. Tidak ada lagi jaminan tempat hanya karena nama besar. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Dan justru disitulah sebuah tim besar lahir. Kompetisi yang sehat akan memaksa setiap pemain tampil di batas kemampuan terbaiknya. Tidak ada ruang untuk puas. Tidak ada ruang untuk lengah. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi tergeser. Inilah wajah baru sepak bola modern. Namun di balik semua euforia itu, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang berwenang. Selama belum ada pengumuman resmi, semua nama yang beredar masih sebatas perbincangan dan spekulasi publik. Meski begitu, harapan para supporter tidak pernah surut. Mereka percaya, masa depan sepak bola Indonesia sedang dibangun sedikit demi sedikit. Setiap langkah yang diambil hari ini bisa menjadi fondasi untuk mimpi yang lebih besar esok hari. Mimpi tampil konsisten di Piala Asia. Mimpi bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Dan suatu hari nanti, mimpi berdiri di panggung Piala Dunia. Jika momentum ini benar-benar dimanfaatkan dengan tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki era baru yang jauh lebih kompetitif. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah gelombang kedua naturalisasi akan benar-benar menghadirkan kejutan? Ataukah akan muncul nama lain yang selama ini masih tersimpan rapat? Yang jelas, satu kabar resmi saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Satu pengumuman bisa mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Dan ketika hari itu tiba, sorotan bukan hanya datang dari dalam negeri. Asia akan mulai memperhatikan. Karena Garuda sedang membangun kekuatan baru. Dan semua orang tentu ingin menjadi saksi bagaimana kisah besar itu dimulai. Tapi tunggu dulu, kalau kamu mengira cerita ini sudah selesai, mungkin justru disinilah semuanya baru dimulai. Karena dalam dunia sepak bola, kejutan terbesar sering datang ketika semua orang merasa tidak akan terjadi apa-apa. Satu pengumuman, satu foto, satu pertemuan,
Bahkan satu kalimat dari pihak yang berwenang bisa langsung mengubah arah pembicaraan jutaan supporter dalam hitungan menit. Dan itulah yang sedang dinanti. Indonesia sedang berada di sebuah persimpangan besar. Di satu sisi, ada mimpi membangun tim yang semakin kompetitif. Di sisi lain, ada harapan agar setiap langkah tetap melalui proses resmi dan benar-benar sesuai kebutuhan tim. Namun justru penantian itulah yang membuat rasa penasaran semakin memuncak. Setiap hari, publik terus bertanya, apakah akan ada kabar baru? Apakah nama-nama yang ramai diperbincangkan benar-benar akan masuk ke tahap berikutnya? Atau, semuanya hanya akan menjadi rumor yang berlalu begitu saja? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, jika suatu saat pengumuman resmi itu datang, dampaknya tidak akan kecil. Media akan ramai. Timeline media sosial akan dipenuhi reaksi. Dan jutaan pasang mata akan tertuju pada satu lambang. Garuda di dada. Karena pada akhirnya, yang dinanti bukan sekadar tambahan pemain. Yang dinanti adalah lahirnya sebuah generasi yang mampu mengubah sejarah. Generasi yang membuat lawan mulai menghitung ulang kekuatan Indonesia. Generasi yang membuat setiap pertandingan tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan jika hari itu benar-benar tiba, maka semua penantian panjang ini akan terasa sepadan. Tetapi sebelum semua itu menjadi kenyataan, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Siapa yang akan benar-benar datang? Dan siapa yang hanya akan menjadi bagian dari rumor yang tak pernah terwujud? Jawabannya, masih menunggu waktu. Dan justru karena itulah, cerita ini belum selesai. Bahkan, bisa jadi, babak paling mengejutkan belum dimulai. Semakin lama penantian berlangsung, semakin besar pula rasa penasaran yang tumbuh di hati para supporter. Mungkin, inilah yang membuat sepak bola begitu dicintai. Bukan hanya karena 90 menit di atas lapangan, tetapi karena setiap kabar di luar lapangan pun mampu membuat jutaan orang ikut berdebar. Hari demi hari berlalu, belum ada kepastian. Belum ada pengumuman resmi. Namun diskusi tidak pernah berhenti. Setiap perkembangan kecil langsung menjadi sorotan. Setiap pernyataan dianalisis. Setiap kemungkinan diperdebatkan. Dan semua itu menunjukkan satu hal. Harapan terhadap masa depan timnas Indonesia sedang berada di titik yang sangat tinggi. Namun di balik semua harapan itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Mengenakan seragam merah putih bukan sekadar soal kualitas. Bukan hanya soal bermain di liga terbaik. Bukan pula sekadar memiliki pengalaman di Eropa. Siapapun pemainnya, ketika lambang Garuda menempel di dada, yang diuji bukan hanya kemampuan, tetapi juga komitmen, mental, dan kesediaan untuk berjuang demi Indonesia. Karena pada akhirnya, nama besar tidak pernah menjamin kemenangan. Yang menentukan adalah bagaimana 11 pemain bertarung sebagai satu tim. Itulah alasan mengapa publik ini menanti langkah berikutnya dengan penuh harap. Jika memang akan ada wajah-wajah baru, semoga mereka datang membawa kualitas, semangat, dan tekad untuk berkembang bersama tim. Dan jika ternyata kabar yang beredar tidak berujung menjadi kenyataan, perjalanan timnas tetap harus berjalan. Sebab membangun kekuatan sepak bola tidak bergantung pada satu nama atau satu momen saja. Yang dibutuhkan adalah proses yang konsisten, keputusan yang tepat, dan dukungan yang tidak pernah padam. Kini, semua mata masih tertuju pada perkembangan berikutnya. Apakah akan ada kabar resmi yang mengubah semuanya? Atau justru akan muncul kejutan yang sama sekali belum diperkirakan? Satu hal yang pasti, ketika hari itu akhirnya tiba, seluruh pencinta sepak bola Indonesia akan menjadi saksi. Karena setiap langkah menuju masa depan Garuda selalu dimulai dari satu pengumuman, yang mampu membuat satu negeri kembali bermimpi. Dan mungkin, inilah saat yang paling sulit bagi setiap supporter. Bukan ketika tim kalah, bukan ketika pertandingan berakhir, melainkan ketika harapan bertemu dengan ketidakpastian. Semua orang menunggu, semua orang berspekulasi. Namun hanya segelintir pihak yang benar-benar mengetahui apa yang sedang berjalan di balik layar. Begitulah sepak bola. Seringkali, keputusan terbesar lahir dalam kesunyian, tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa gemuruh stadion. Lalu, ketika waktunya tiba, satu pengumuman resmi saja mampu mengubah suasana menjadi ledakan euforia. Dan apabila momen itu benar-benar datang, tantangan yang sesungguhnya justru baru dimulai. Karena ekspektasi publik akan melonjak jauh lebih tinggi. Setiap sentuhan bola akan dinilai. Setiap umpan akan dibandingkan. Setiap kesalahan akan disorot. Dan setiap kemenangan akan menjadi bukti bahwa semua proses panjang itu tidak sia-sia. Namun sejarah sepak bola selalu mengajarkan satu pelajaran penting. Tim besar tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari proses, dari kerja keras, dari latihan yang tidak terlihat kamera, dan dari keberanian mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Mungkin itulah yang sedang diupayakan. Mungkin pula masih banyak bab yang belum terbuka.
Karena sebelum semuanya diumumkan secara resmi, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana akhir cerita ini. Yang bisa dilakukan para supporter hanyalah menunggu, sambil terus berharap. Berharap bahwa setiap keputusan yang diambil akan membawa timnas Indonesia semakin dekat dengan target besarnya. Dan jika suatu hari nanti Garuda benar-benar mampu berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan terbaik Asia, banyak orang akan mengingat masa ini. Masa ketika harapan terasa begitu besar. Masa ketika setiap rumor memancing rasa penasaran. Masa ketika jutaan supporter terus percaya bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Kini, hitung mundur itu seolah masih berjalan. Sampai akhirnya, semua pertanyaan akan dijawab oleh satu hal yang paling dinanti dalam sepak bola. Pengumuman resmi. Dan ketika pengumuman itu tiba, cerita baru akan dimulai. Bukan cerita tentang rumor. Bukan cerita tentang spekulasi. Melainkan cerita tentang bagaimana Garuda akan menghadapi tantangan berikutnya di atas lapangan, tempat segala pembuktian yang sesungguhnya terjadi.